witir itu 9 rakaat enggak duduk sama sekali, mau terakhir duduk pas ke 9 terus salam. Nah, sebagian riwayat Nabi memotong sholat itu sholatul laili masna berarti 2, 8 terus 1 witir. Ini rungono tenan. Sehingga ketika ada sholat tarawih yang 4 rakaat tanpa tasyahud, sebetulnya secara fikih pasti kita sepakat sah. Karena kalau 4 rakaat tanpa tasyahud pertama, kenapa kita katakan sah? Karena Nabi malah pinten songo lebih seru tuh. Buat ini karena menjadi kontroversi. Nah, dan tidak satu pun ulama di dunia yang mengatakan tasyahud awal itu wajib. Sampean yakin tasyahud awal wajib atau sunat? Sunat. Artinya khasnya hukum sunat itu gimana? Kalau ditinggalkan tidak batal. Berarti misalnya ono tarawih 4 rakaat berturut-turut, berarti tidak ada masalah karena yang ditinggal artinya tasyahud awal yang kita yakin itu hanya sunat. Tapi dasar ra cocok ya udah tidak ada masalah kan. Dalile apa ya? Dalile ra cocok. Lah sing darani masalah padahal darani tasyahud awal iku sunat. Kowe salat zuhur tasyahud awal sunat atau wajib? Sunat. Nah sunat tuh khas ya, ditinggal batal lho ora. Mboten. Tapi nek sing ra cocok ya batal. Hukum ono cocok ra cocok. Mboten iki kula terangno. Nah, tarawih itu yang kontroversi ini teng kitab Majmu' karangan Imam Nawawi. Ya akal-akalane tiang-tiang niku. Kula nganti sakniki kan mboten nate ngimami, tapi nggih tak kandhani imam. Supaya niat ngakali pangeran, tapi pangeran bakali ya ora kena. Ngeten, ini dawuh Imam Syafi'i. Tarawih itu kalau terakhir kan pinten? 3 rakaat ya. Kan 2 rakaat dulu. Lalu pas 2 rakaat itu pas witir, yang witir kok tarawih. Yang terakhir witir 3 rakaat itu 2 rakaat sampean niate witir napa-napa? Witir. Setelah 2 rakaat sampean salam ndak? Salam. Itu menjadi sholat teraneh di dunia. Karena kue muni witir tapi jumlahnya 2. Nah, itu sholat teraneh napa di dunia. Terus sampean muni ngene, mboten Gus maksud kula niku 3 tapi lurus sih. Berarti kayak kudu nerangno pangeran, kudu kamu pangeran kayak penjelasan. Gusti ini 2 sementara loh, nanti ada. Karena jika Tuhan tidak kamu kasih penjelasan, akan aneh kan disebut witir, tapi rakaatnya 2. Maka kamu harus niatnya Gusti ini cicilan witir. Nah, sehingga jangan kira engkau 2 tapi ini nanti 3. Nah, itu makanya setiap bilalnya atau matinya kan solu sunnatan rakaataini minal witri. Jadi diumumkan sholatlah 2 rakaat tapi yang 1 paket dengan cicilan witir. Lah itu lucu. Karena Anda sekali bilang itu witir berarti Anda bohong kan, nyatanya 2 rakaat. Tapi kritiknya Imam Syafi'i ini kan lucu. Imam Syafi'i yang imam kita tuh mengkritik itu sholat aneh kalau begitu. Sholat tuh kalau sudah salam itu dianggap sholat mustaqillah, sholat yang mandiri. Gak bisa sholat kok bertakluk dengan sholat setelahnya. Sholat itu kalau sudah dimulai takbir diakhiri salam ya selesai dan menjadi sholat yang mandiri. Gak bisa sholat yang mandiri nih. Engkau nasibku ngenteni yang 1 itu. Iso sholat nanti selesai yo. Selesai. Sebab itu seharusnya witir agak resiko ya 2 rakaat langsung tasyahud awal, engkau terus tambah 1 rakaat. Kados mirip maghrib lah, mirip apa? Maghrib. Tapi itu kan masalahnya tidak populer juga. Nah itu. Akhirnya diakali shollu sunatan minal witri nggih. Tembriki ono minal witri kan? Itu kalau diterjemahkan salatlah kalian paket witir tapi ganjil sih, paket witir tapi gendep sih, tapi ini sementara Gusti, tapi kan kita sih bingung. Itu cara pangeran dia bingung tenan ngadepi. Nah, makanya itu nak cara kula ya ora usah dijerok-jerokno, pokoke ngono iku. Ya dadi barang keliru kadang ya muga-muga sepuro pangeran ya ora usah ngono iku. Dadi nak salat ya nak cara Sayyidina Utsman itu memang beliau bilang 2 rakaat itu berdiri sendiri. Karena sholat itu setiap 2 rakaat selesai. Setelah salam itu selesai. Nanti yang witir ya 1 itu.
Makanya dua itu ora usah ana witir-witiran cara Sidina Utsman. Muga Nabi dawuh wa autir bi wahidatin. Kemudian salat-salat Anda yang dua-dua itu ditutup witir. Berarti ya yang salat kedua ya usolli sunatan ya biasa saja nafal mutlak. Enggak usah nyinggung-nyinggung nopo witir. Oke. Loh ini penting sekali karena nyatanya ada witir kan? Nyatanya tidak nopo witir. Lah nanti yang satu terakhir witir. Ya tapi adatnya ngoten niku. Jadi ini perlu sampean ketahui, salat itu memang banyak masalah di secara fikihnya. Karena tadi kalau sampean niat witir, setiap sudah salam itu kan berarti selesai dan berdiri sendiri. Lah kok suwe-suwe nak rakaat sing terakhir batal lah berarti sing ngarepe melok batal. Mergo sak paket koyo capres mbek napa? Cawapres. Ora iso salat kok ono. Nah itu paham ya. Terus niku kefiah salat. Di sampean memang akal-akalan tengene witir pun bener solu sunnatam minal witri rakaataini. Dadi niku rontok bener ya rontok ngawur. Dadi ngawurnya itu tadi wong salat niku mustaqillah setelah ditutup salam selesai kok bergantung. Hanya nasib dua ini kan bergantung setelahnya kan. Mana ada salat kok sudah ditutup berkaitan. Mulane kula niku nak witir ya ora tau tak niati witir. Mun kula ora cocok mbek pengumuman niku ora pati cocok. Tapi kan kula makmum, ora malek dihisab kan cara salah ya. Usolli sunatan anut imam teng ati kula mpun sesuai. Nah, salah ya malah salah, nak bener ki melok napa? Bener, tepak-tepakan wonten mawon. Jadi kalau ini wong alim fikih tapi paling tersiksa kok kalah mbek adat, kalah mbek napa adat. Nentang adat ora apik. Jare Nabi kono umume wong ya melok umume wong. Namun wong pintu ya melok napa pintu. Nah itu ngintikan Imam Syafi'i harusnya punya rasa malu orang yang mengatur sholat sedemikian rupa. Sebenarnya sholat itu niatem salah lah, kelira-keliru lah. Wong sholat itu wis apik, ora usah detail-detail napa niat. Mulane jare Imam Syafi'i kowe mlebu masjid niat duha ya untuk tahiyat masjid, niat tahiyat masjid nek waktu duha ya untuk duha. Karena wis barang apik, piye-piye tetep apik. Ngono dadi ora usah ribet-ribet niat ngono bae wong barang apik. Paham ya? Tapi kan sederhana kan sebenarnya kita tidak perlu bulat, tidak perlu apa bulat. Paham ya? Terus ini penting. Nah, terus yang ketiga masalah kesunatan jamaah dan tidak. Ini kalau terang detail. Menurut hukum fikih tahajud itu jelas nggak disunatkan jamaah. Witir juga nggak disunatkan jamaah. Tapi semua ulama yang bilang tidak disunatkan itu nggak ada yang memfatwakan hak batal kalau berjamaah. Jadi tidak ada yang bilang dikatakan batal kalau jamaah. Cuma tidak disunatkan jamaah. Tapi Rasulullah itu pernah main di salah satu sahabat di waktu duha. Sahabat itu sakit, ingin ngundang Rasulullah, kepengen dalamnya di kenangan nanti tinggi sholat sinten Rasulullah. Ternyata Rasulullah ketika sholat anak-anak dan istrinya yang sakit tadi ikut jamaah dan Nabi membiarkan. Bahkan Nabi sempat ngatur soft. Padahal itu satu bentuk sholat yang kategorinya nggak disunatkan apa jamaah. Itu makanya Imam Nawawi bilang sholat-sholat yang nggak disunatkan jamaah itu masih boleh jamaah. Seperti witir, duha. Oke, tapi aja terus jadi gerakan tahajud bersama. Nah ini kalau ora cocok nih. Wong ora kepen tahajud kok dijak nopo? Tahajud. Mula nggih nate dipamiti Gus nek ana tahajud bersama piye? Cangkem ora usah. Wong sing ngeloni bojone yo lagi ibadah, bocah ibadah sing ora enak ngene lho. Mergo jare Nabi wis jelas wa fi buti ahadikum sedekah. Tadi kowe ku malah lucu. Wis ibadah kok bocah apa? Ibadah. Dadi sing ngeloni, lho ngeloni ra kudu ngeloni bojo, ngeloni anak iku ya napa? Ibadah. Takokno rugen. Nak ngeloni bojo gak di masa depan ngeloni apa? Anak. Ngeloni anak ki napa? Ibadah. Ning omah njaga anak bojo timbang dhewean ki napa? Ibadah. Mulane kula nu rapati cocok nek ana tahajud bersama oleh tapi aja dadi gerakan. Nek sing pun nglampahi nggih monggo, sing umate seneng nggih monggo, itu tetap baik. Tapi baiknya bergantung sejauh mana ini tidak dimasalkan. Sekali dimasalkan tetap tidak napa baik. Karena nanti punya akibat yang sedang baik diajak baik yang lain, dari baik nikmat menjadi baik gremeng itulah itu perkara kan. Hanya orang kan sepakat kan nak ngumpuli bojo ibadah, kabeh ulama sepakat kan.
Dan itu penggemarnya banyak. Terus dijak ibadah yang penggemarnya sedikit. Dasar imamnya ra cocok. Lah itu kan resiko agama dikomentari kan tinggi. Makanya tidak usah dimasalkan. Sing kelon ya keben, sing turu gitu apa? Keben karena turu ki ibadah kan. Wong turu niku mari ra maksiat. Wong zina mergo apa? Mergo ora turu. Wong maling mergo ora turu. Wong ngrasani wong mergo ora turu. Mulane kula nate crita teng ngaji niki ana ulama wali. Saking seneng ibadah nganti janggal. Ana gak wali sing makome kaya aku. Dituduhna wali sing saurip-uripe mau turu kecuali salat fardu. Iku wali sing setingkat kuwe. Mboten trimo Gusti tapi niku kok turah-turu ya takokno sesuk. Kena apa kok turah? Jebule tak kok kenapa jenengan turu-turu? Ya wong turu ora iso maksiat. Tapi nak kowe poso tahajud jenenge wong melek tepatine nduk ndi-ndi, tetep paling selamat ku turu. Akhirnya ngakoni dene. Jebule alim kowe lha ya dadi turu iku iso dadi wali. Ke wong turu ora ngarah zina, ora ngarah maling, ora ngarah ngrasani wong. Dadi mulane akeh wali sing berangkat saka napa turu. Mulane Ashabul Kahfi ku wali sing kramate ku turu suwi. Mergo turu iku nak tepak. Niku iso dadi napa? Wali. Mulane kenapa kramate Ashabul Kahfi napa? Turu. Tapi aja tiru. Lha iki cerita ilmu, dari ilmu ora kudu setuju niki ilmu. Difaham ya terus. Kula piyambak pribadi belum pernah tahajud jamaah sama istri saya. Kula piyambak jarang tahajud. Tapi memang saya beritahu kalau sholat yang kesunatannya itu tidak jamaah, sebaiknya jangan dipaksakan jamaah. Karena kadang fadilahnya disirron. Kalau balik ini malah seperti sodakoh. Kalau zakat wajib itu sebaiknya diumumkan supaya orang tahu bahwa dia sudah melakukan kewajiban. Tapi kalau zakat tidak wajib sebaiknya sirron, sebaiknya rahasia. Begitu kan sholat jamaah itu kenapa baik di sholat fardu? Karena kalau yang tidak jamaah kan dikira dia tidak sholat. Makanya kesunatannya sholat fardu namanya jamaah. Tapi selalu potensi riya, sum'ah, pamer itu ada. Sehingga ada sholat-sholat yang dari awal didesain supaya ada kelihatan orang. Yaitu sholat gak usah berjamaah. Plus baik di rumah. Semua ulama ijma sholat sunat itu baik di rumah apa di masjid? Di rumah. Di rumah, di dalam kamar sama di kamar tamu, ruang tamu baik di dalam kamar. Bahkan Nabi nyebut sholat fiko ibaitiha di kamar paling dalam. Nah, bagaimana mungkin sholat yang sudah didesain sirron begini, misalnya kayak tahajud, disunatno bengi-bengi ben ra wong roh, disunatno ning jero kamar ben wong ra roh. Jebule jamaah kan jadi aneh kan. Tapi kan tentang ya goblok, barang apa kok mbok tentang. Ya tapi kowe yang tenanan yo goblok kok ora sunah Nabi ki, Pak. Mulane nek ora takok itu yang jenengan takoki kok ngubang bul. Makanya aku wong alim dadi bingung. Bingunge iku mergo akeh ilmune ora kok koyo bingungem. Tapi sing jelas peminat ibadah kelon itu lebih banyak. Niku mau sing mesti niku. Karena Anda harus sepakat kan kelon niku napa? Ibadah. Kita sepakat kan. Dan itu peminatnya banyak. Itu sekali ada pengganggu pasti dikomentari tidak baik. Padahal pengganggu nih ngajak tahajud. Itu akhirnya kan tahajud jadi korban dikomentari gara-gara penggang. Ya itu yang saya tidak senang. Dieling-eling. Yang keempat ini makom saya tapi jangan sampai tiru. Ada torikoh namanya Mulamatiyah yang pernah disebut di mana ya Mulamatiyah. Orang semua coba Malamatiyah. Ada ulama itu seumur-umurnya itu tidak pernah sholat qobliyah ba'diyah. Tapi jangan tiru, kalau ngomong saya ulang-ulang jangan tiru. Nah, kalau sering tiru, buat nanti sholat qobliyah ba'diyah. Termasuk yang menentang itu Abdul Hasan Asyadili dulu ketika beliau belum wali papan atas. Ulama Mulamatiyah itu kalau katoan itu dengkulnya ketok, jadi agak-agak pupu paling bawah itu ketok lanang loh, makanya coba yang wedok ini lanang bakat lanang. Kalau wong wedok kan auratnya semua tubuh ya. Jadi rodok katoan cekak. Pas Abdul Hasan Asyadili liwat tuh dia ingkar, dia ulama kok katoan cekak atau sholat sunat. Hasan Asyadili yang jadi toreko sama Sadiliyah nih. Itu juga pernah wali anyaran, janggal dia. Dia kan cek wali perfect, wali senang sempurna. Nah, akhirnya ketemu sama ulama itu ternyata jagungan dengan antarane langit be bumi. Kok orang tadi sing katokan cekak itu kok orang tadi. Terus digojol kan.
kamu jangan nyindir saya, jangan ngenyek saya. Makomamu cek dura aku. Kamu lihat itu umatnya Muhammad banyak. Itu sing iso ngancani aku. Ternyata dia itu punya thariqah kumpul wong bid'ah, wong sekuler, wong nakal. Supaya mereka untuk rahmat mergode ini. Karena dia ini mantep para pangeran, gak mungkin wong bid'ah, wong salah tak awari aku kena azab. Mesti pangeran ngergani aku. Jadi dia ini ngancani wong nakal itu demi supaya wong nakal itu ora kena azab. Mergo diproses ilallah. Diproses didakwai napa? Ilallah. Sebab barokah ini dia dadi wali. Terus adekne salat sunat qobliyah ba'diyah adekne berat. Kok tahu blas alasane? Dijak salat fardhu ya abot. Nak nganti disangka qobliyah ba'diyah penting malah abot. Mulane ora usah salat qobliyah ba'diyah. Lah iku sing makome iku kula baleni malih. Dijak salat fardhu wae abot. Nak nganti aku qobliyah dhuwur 4 rakaat, ba'diyah dhuwur 4 rakaat. Utawa 2 rakaat, 2 rakaat. Tapi paling afdal kan 4 khusus dhuwur lho nggih. Kaya apa? Jadi dia nunjukno nek Islam ku mau salat fardhu faqat, ora luweh, ora kurang. Iku dadi wali mulamatiyah sing digo tawasul teng manaqib Syaikhul Qadir apa? Jilani mulamatiyah. Iku wali-wali anti salat qobliyah, anti salat ba'diyah. Lane kula niku nganti sakniki nggih jarang teng kampung kula niku terkenal Gus Bae ku wong alim ora tau salat sunat. Ya anggere wong narukan salat sunat kabeh aku malah ora, tapi nek ora kabeh aku tak salat ta. Pokoke sementing ku ya sementing beto. Sementing beto. Ya alasannya masuk akal. Alasannya masuk akal. Maka itu Abdul Hasan Asy'adzali pernah juga diingatkan wali-wali yang lebih senior. Begitu juga Abu Yazid Al-Bustami. Beliau juga pernah dipermalukan wali-wali agak preman. Tapi itu cerita wali, sama harus percaya karena ini cerita ilmu hal. Abu Yazid itu seorang wali besar, makanya kan masyhur banyak santri namanya Bustami itu dulu tafal sama Abu Yazid sinten Al-Bustami. Itu dia wali Menara Gading, dia yang ngajar di pondok. Awalnya begitu ngajar, pokoknya jadi wong saleh. Niki cerita. Sing cerita kula nggih kiai-kiai. Cuma nak cerita niki kula ora roh referensine, tapi kula nate diceritani. Nah sing tadi saya tahu kitabnya. Jadi fair secara akademik sing wau kula roh kitab. Nah niki jare cerita. Tapi kula percaya karena saya tahu padanannya, tidak sepersis itu tapi tahu padanannya. Dia itu mimpi, ya Allah saya ini nanti di surga bersama siapa. Saking yakinnya dia soleh, jadi mantep papan atas, gak pantas ono sing baturi dekne napa ning swarga. Mbek pangeran dijawab, wis ngono mbek Ruhin gitu. Ternyata si Ruhin ini yang ditunjuk di mimpinya itu orang yang kumpul wong mabuk-mabuk di warung mabuk, warung flare, warung. Terus dia ke situ tanya Ruhin yang lain gak ada ya keriting ndak itu ya semuanya orangnya itu tok ngelek keriting ndak semuanya itu tok. Tanya-tanya enggak ada yang lain terus mosok wali kancaku kok awor wong napa mabuk. Dia akhirnya balik kanan. Wah ngono ngipiku kok setan. Terus dicetok be wali tadi. Ya Aba Yazid, ya betul memang teman kamu di surga itu saya ya. Padahal ndak ngomong apa ya memang gitu. Ya betul, memang teman kamu di surga itu saya aja. Wah, wali tenar maksudnya bro. Terus ditanya, kenapa kamu berteman orang-orang mabuk itu? Dinya apa? Cangkemmu sing darane aku kancanan sopo. Aku iku ning gone warung mabuk mau ngombe banyu putih. Nak kancaku do mabuk aku orang banyak. Iku ape tak tobatno sing separuh wis ning masjid, saking nyabariku kancane. Tapi aku ngombe banyu putih. Sing separuh tugasem. Senengane nyalahno wong. Waduh. Wali biasa kumpul santri kon nobatno preman. Mergo mangkel dene disalah Abu Yazid sing separuh tugasem. Mergo sing separuh tak tobat no saiki ning masjid senane warung ya. Abu Yazid ya rada meriang tapi wong piye ditantang ngono dene wali tenan. Mau ngetokno waline dene ya Allah nak pancen kula waline jenengan tenan. Wong sing roh wajahku kudu tobat Gusti. Akhirnya Abu Yazid ngetokno waline umatem kon delok ra iku nak ora tobat aja diundang Abu Yazid. Wah, itu dekat wali. Akhirnya, umatku, hadza Abu Yazid. Iku Abu Yazid wali wah. Delok wajah itu. Delok wajah langsung tobat. Makanya ini dua beliau itu akhirnya berteman apa di surga. Ya kita milih wali sing kayak Abu Yazid atau sing. Nah menurut saya cerita ini penting supaya anda sing biasa ning warung ada kemungkinan itu lah. Maksudnya penting kan itu. Artinya berkhusnudzon mbek wong ada potensi itu.
Lungge, sampean tak ceritani di Yaman itu ada para habaib Maulad Dawilah. Maulad Dawilah itu termasuk habib yang kastanya sepuh. Itu Sayyid Umar Hafid itu sering main di sana di kampung Maulad Dawilah. Niku nggih modele nggih mboten nate salat sunat. Ngangger maghrib, badhe maghrib jagungan sekedap kinten-kinten di 10 menit terus salat isya. Kinten-kinten cara mriki nggih 6:04. Ya Sayyid Umar nggih mau gedhe-gedhe tok tapi habib sendiri itu mboten ngenteni waktu isya. Angger takoki ya, jenengan habib ndak bedui pokoke kita bedui. Saking khawatirnya Islam dianggap berat. Mergo Imam Syafi'i ning madhab kaul jadid, malah mboten kaul qadim kaul apa? Jadid nak darani wektu maghrib kira-kira wong salat 5 rakaat. Nggih terus pokoke wong wudu nutupi aurat salat 5 rakaat. Niku nate kula hitung kira-kira mau 20 menit. Dadi nak sampean salat isya setengah 7 wis mesti napa? Sah. Cara madhab Imam Syafi'i. Nah, cuma madhab ini enggak populer di ashabnya, ditentang nggih oleh ashabnya. Yang populer enteke mega napa abang. Tapi sebenarnya madhab Syafi'i yang jadid itu. Mulane kula nang jamak takdim angger kira-kira wis setengah 7 kita jamak nak pas lunga. Ya sering jamak kalau bedang-tiang, tapi niki dereng isya. Ya pokoke cara aku wis ngisa, cara aku ora kudu mbok. Pokoke cara aku wis isa. Ya sebab kaul jadid malah. Makanya dulu ada seorang ulama berdebat. Sing sitok setuju waktu maghrib niku ngenteni enteke mega napa abang. Ana sing debatnya masuk akal ngeten. Niki sama-sama ulama bapak mbek anak. Padha ngalime ya padha sepuh. Ulama iki malah aneh carane nentang iku dekne cara dekne waktu maghrib ku nganti kira-kira setengah 7 nganti jam 7. Engko lagi waktu isya jam 7:04. Pokoke dekne mohon adarane waktu maghrib ku cepet moh. Jadi alasannya masuk akal. Pangeran nak gawe biasanya ono kembarane, jadi ono tandingannya, jadi lucu ulama kok jadi ulama ya kadang ya lucu. Sampai nak sholat subuh jam berapa? 4:30 kan, anggap aja 4:30. Berarti subuh nganti meletak srengenge ada waktu 1,5 jam. Ono waktu pinten? 1,5 jam. Lah saiki maghrib iku wis surup. Nggih, maghrib napa surup? Kudune maghrib ku di padanan subuh ana wektu 1,5 jam. Amun ini setuju, entah mego abang tenan ya naik 1,5 jam mana dia nak santrine azan jam itu ngamuk, cung paling cepet 7:30. Perkarane dekne cara berpikir maghrib di padano subuh, yaiku qoblatul isyamsi ana wektu 1,5 jam jatahe subuh. Kudune ba'da ghurubi syamsi ya ana 1,5 jam jatahe maghrib. Jadi akhirnya santri ini nak adzan di 7:30. Nah jam itu diamuk tenan. Nak Maulad Dawilah wali 6:04 wis ngisa. Perkarane. Lah iku ulama. Ya semulane ya semacam-macam ulama iku macam-macam. Bismillahirrahmanirrahim.